Oke, makasih Kak Bel. Sedikit aja. Sama-sama. Thank you Kak. Sama-sama. Oke, sama calon aktif. Iya, boleh. Di stikernya, di emoticonnya ya, Teza. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fatimah, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banga. Terima kasih Ibu sudah bersama kita di sini. Yang kami hormati rekan PP 21 dan CGP calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri, dan yang kami muliakan Bapak Ibu-ibu, ada bapaknya, ibu-ibu, salawat dan salam, visi dan prakasa perubahan. Jadi diskusi tentang visi dan prakasa perubahan ini, teman-teman CGP sudah mendapatkannya materi pada modul 1.3. Jadi hari ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita sama-sama berdiskusi tentang visi guru penggerak berkaitan dengan juga nanti visi sekolah kita. Nah, perlu kami tekankan kepada rekan-rekan semua dan guru sekolah, kita di sini tidak bertujuan merubah visi sekolah. Jadi jangan nanti kalau sudah ada TGP terus hari ini membahas visi, ini visi sekolahnya mau dirubah. Tidak, karena merubah visi sekolah itu perlu beberapa elemen lainnya. Saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini. Yang terhormat Ibu dan Bapak pengajar aktif, yang terhormat calon guru penggerak yaitu Ibu Sumaya Sofa beserta Ibu Inggit yang telah lama bekerja beberapa bulan dalam acara ini, dalam guru penggerak ini. Kami pun di sekolah sangat bahagia dengan adanya bimbingan Bapak dan Ibu. Kami semua guru-guru sini akan berkumpul untuk mencapai target yang lebih baik. Ini hanya ini yang bisa saya arahkan. Saya beri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selain nanti teman-teman guru penggerak ini menjadi pionir yang menyebarkan kurikulum merdeka ke teman-teman guru, Bapak Ibu juga bisa mengikuti platform Merdeka Belajar itu bahkan lebih cepat dari yang dipelajari teman-teman guru penggerak, sehingga kita bisa paham secara bersama. Baik, Bapak Ibu, karena tugas saya di sini memoderatori teman-teman calon pemimpin perubahan ini, maka saya menyampaikan langkah-langkah fasilitasi dari diskusi kita. Yaitu yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Jadi kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya nanti mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah dan penguatan dari PP. Nah baik, tanpa memperpanjang lagi Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan secara bersama-sama dan mohon keaktifan teman-teman memberikan tanggapan, pertanyaan dan masukan nanti terkait dengan diskusi kita hari ini. Kepada Ibu Dewi Sofa, kami bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu. Salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Panga, yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik, yang terhormat rekan saya calon guru penggerak angkatan 7 ACD Inji Nursaningsi, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru saya, guru-guru SD Negeri 1 Panga yang super hebat. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini, pada siang hari yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kepala sekolah yang telah mensupport kegiatan kami dari awal hingga kini, dan terima kasih yang tak terhingga juga buat teman-teman semuanya yang selalu meluangkan waktu untuk bersedia mengikuti segala kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih kepada Ibu Harsa dan Ibu Ainal yang telah hadir hari ini untuk mendampingi kegiatan pendampingan individu 2 dengan acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Jadi untuk beberapa saat kemudian saya bersama Ibu Inji akan memandu teman-teman dalam acara diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nanti teman-teman bebas mengeluarkan pendapat dan ide pilihannya. Namun sebelum saya ke materi, karena nanti akan saya sajikan materi singkat sebagai acuan untuk kita berdiskusi, sebelumnya kita pemanasan dulu. Walaupun hari sangat panas, kita tambah panas supaya jangan ngantuk. Karena saya tahu teman-teman baru saja keluar dari kelas, jadi mungkin penat, ngantuk atau dan sebagainya. Kita bakar dulu semangatnya. Mohon teman-teman berdiri, izin Bapak Ibu kami berdiri dulu sebentar. Oke, siap. Oke, biar sama-sama panas. Oke, baik. Iya, Ibu saya ada. Ya. Iya. Atau lebih tepatnya ice speaking ya, Pak. Ya, Ibu ya. Oke, teman-teman ikuti saya. Kalau ada yang tahu, ayo ikut juga bernyanyi dan bergoyang. Kita mulai 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Gimana aja? Buka tutup, buka tutup, tangan di pinggang, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, digulung, 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 jadi model. Oke, terima kasih model. Artinya dulu ada seorang model yang selalu berdiri di depan. Yakin Bapak Ibu dan itu teman-teman? Yakin dong. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya kasih, walaupun tadi Pak Ernal sudah memperkenalkan diri, saya tampilkan lagi di slide ini untuk Pak Ernal yang super ganteng, Ibu Harsa yang cantik, saya sedikit kece, Ibu Iin sedikit kece digabung jadi super manis. Nah, ini fotonya. Oke, selanjutnya kegiatan kita pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan. Oke, kita nonton dulu. Ini Berma. Biasanya film ini kesukaan anak kita, tapi hari ini juga akan menjadi kesukaan kita. Apa yang ada di dalamnya? Mari kita saksikan. Silakan Bapak Ibu, lagi Bapak Ibu saya, tapi nggak apa-apa lah, ada Bapak pengajar praktik, ditonton videonya. Oke, baik teman-teman semuanya, dari tayangan video barusan, apa yang bisa teman-teman tangkap atau apa yang terbersit di dalam benak teman-teman semuanya? Penuh semangat untuk mencapai cita-cita. Itu versi Ibu Curamayani. Ada lagi?
perjuangan dalam mencapai sebuah titik tertinggi dalam kehidupan. Penuh perjuangan dalam mencapai suatu titik tertentu dalam kehidupan. Ada lagi atau sama ide? Ada lagi? Gimana? Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Ya, benar sekali ya teman-teman. Jika kita meyakini ada potensi dalam diri kita, kita pasti bisa mencapai sesuatu. Nah, si Bernard tadi meyakini bahwa dia memiliki potensi diri. Pertama dia pakai alat martil ya, jatuh, dia coba lagi. Ternyata dalam dia coba, kukunya menancap di gunung es. Dia menggunakan kukunya. Hampir sampai, jatuh lagi. Dia coba lagi dengan kemampuan dirinya sampai dia ke titik puncak. Jadi kita harus meyakini apa yang ada dalam diri kita untuk mencapai sebuah visi. Demikian juga kalau kita tarik dalam lingkungan sekolah kita. Yakinlah kalau kita mau berusaha, kalau kita yakin kita memiliki potensi, kita pasti mencapai suatu visi. Sekolah kita memiliki potensi, anak-anak kita memiliki potensi, warga sekolah memiliki potensi. Lalu visi itu menurut KBBI adalah pandangan atau wawasan ke depan atau kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Kalau disimpulkan, visi itu seperti sebuah cita-cita dan impian, sebuah keinginan. Bisa begitu artinya, lebih luas lagi juga bisa. Tapi intinya adalah pandangan kita terhadap sesuatu, keinginan, impian, dan cita-cita kita. Nah, bagaimana dikatakan visi sebagai sebuah garis untuk mencapai finish. Jadi kita untuk mencapai sesuatu itu dimulai dari visi. Hasil yang bagus itu dimulai dari awalan yang bagus. Teman-teman yakin itu? Yakin? Kita bisa memprediksi ini finishnya bagus ini. Karena apa? Karena visinya, startnya itu bagus. Insya Allah. Tapi harus yakin dulu dengan potensi kita, potensi lingkungan, potensi sekitar kita. Sekolah merupakan tempat untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajar murid duduk di kursi kendali pembelajarannya sendiri. Sehingga slogan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Tumpuli Handayani, terejawantahkan dengan harapan profil belajar Pancasila dapat terwujud. Jadi visi yang bagaimana yang kita buat supaya ini semua bisa tercapai? Ya, tentunya visi yang berpihak kepada murid dan memuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Teman-teman tentu tahu dong profil pelajar Pancasila. Ya, karena kita sudah pernah mengikuti pelatihan PMM ya, di sana jelas ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sebuah visi sebenarnya sebagusnya visi tersebut memuat nilai-nilai ini. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, untuk membuat sebuah visi, kita bisa menggunakan inquiry apresiatif atau yang disingkat dengan IA. Jadi ketika kita hendak mencapai finish, kita perlu alat. Kalau visi dikatakan start, finish adalah hasilnya. Jadi untuk menuju ke finish kita butuh alat. Alatnya apa? IA, inquiry apresiatif. Mengapa demikian? Karena inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi untuk menentukan sebuah visi kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Alatnya inilah IA. Ini dikembangkan oleh David Copperrider dalam Copperrider dan Whitney 2005, Nobel dan Maigret 2016. Nah, inquiry apresiatif ini kalau di dalam bahasa Indonesia namanya Bagja, pendekatan manajemen perubahan Bagja. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika kami mengikuti pendidikan calon guru penggerak, kami berjumpa dengan modul 1.3.
yaitu visi guru penggerak, di mana di sana kami diarahkan dan diajarkan, diperkenalkan dengan pendekatan manajemen perubahan Bagja untuk menyusun sebuah visi. Pada modul 1.3 kami juga sudah menyusun Bagja. Lahirlah visi ini. Visi ini adalah visi saya dan Bu Inji, karena kami berkolaborasi, kami sempurnakan berdua. Jadi visi guru penggerak kami adalah terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, kolaboratif, mandiri, dan berwawasan global. Silakan teman-teman diperhatikan, ini ada nggak nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalamnya? Ya, ada. Apakah visi kami sudah sempurna? Belum. Kita kan tidak, bagaimana ya saya bilang tadi ke teman-teman, bukan mencari kesempurnaan, tapi sebisa mungkin kita menuju sempurna, kan demikian ya. Jadi kami buat visi seperti ini dengan harapan di dalamnya membuat profil pelajar Pancasila. Ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang mari kita perhatikan visi sekolah kita yang nantinya akan dipandu oleh UIN, menyesuaikan dengan cita-cita untuk murid. Jadi teman-teman nanti di sesi berikutnya bersama Bu Inji akan melengkapi kalimat rumpang dan menyesuaikan selaras tidak impian kita dengan visi sekolah. Ya kan? Nah, seperti yang ditegaskan oleh Pak Ernal tadi bahwa visi kita, Pak Ernal tidak mengajak kita merubah visi sekolah kita. Namun teman-teman silahkan renungkan nanti. Jika memang harus ditambahkan, harus dirubah, harus disempurnakan, why not? Kenapa tidak? Untuk menuju ke yang lebih baik. Bukan demikian Ibu Kepala Sekolah. Bukan demikian izin Pak Pepi, bukan demikian. Visi bisa kita sesuaikan dengan kondisi saat ini dan menuju ke arah yang lebih baik. Bukan begitu, Bu? Iya. Jadi tapi walaupun demikian, Pak Ernal tidak mengajak kita untuk merubah. Ya Pak ya? Tidak untuk kita rubah. Namun kalau mau disesuaikan silakan. Jadi nanti teman-teman semua bersama Bu Inji akan ke sesi melengkapi kalimat rumpang untuk menentukan cita-cita kita terhadap murid dan melihat penyesuaiannya dengan visi sekolah. Pada sesi ini kira-kira sebelum saya akhiri di bagian saya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ibu Farida mungkin sudah jelas? Sudah ya Bu? Oke, Ibu Rada sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mungkin Bu Inci ada yang mau ditambahkan? Tidak. Oke, baik. Jika Bu nanti ada penambahan silakan dilanjutkan Bu Inci. Untuk sesi melengkapi kalimat rumpang akan dipandu oleh Bu Inci. Ada dari saya, Pak Eva. Bagian saya bahasa selesai, saya serahkan mikrofon ini kepada Bu Inci. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah walaupun cuaca semakin panas, alhamdulillah kita masih semangat di siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu hebat sekalian. Saya terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik Bapak Ernal Noviandri dan Ibu Harsa Pujianti dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Pangan dan para dewan guru sekalian yang super hebat semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Cudewi Maya Sopa yang telah memaparkan tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Pada kesempatan ini, di sini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu yaitu lembaran kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu isikan. Izin Bu Dewi mau dibagikan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk mengisi dari kalimat rumpang tersebut. Kalimat rumpang itu nanti kita kaitkan dengan impian dan cita-cita murid yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan pemikiran
masing-masing. Iya ya. Silakan. Betul. Isi sesuai dengan apa yang ada di benak teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, kertas yang berisi tentang kalimat rumpang sudah kita kumpulkan dan sudah sama-sama kita lengkapi kalimat rumpangnya. Di sini saya akan membacakan kalimat rumpang dari Ibu Salma. Kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang cerdas, pandai dan berakhlak mulia. Hebat sekalian yang saya banggakan. Tadi kita sudah melengkapi kalimat-kalimat rumpang tersebut. Kemudian saya ingin menanyakan, apakah kira-kira visi ini sudah yang kita buat, apakah sudah mendekati dengan profil pelajar Pancasila dan berpihakan kepada murid? Mohon pendapatnya. Ibu silakan yang mau mengeluarkan pendapatnya. Silakan Ibu. Silakan Ibu Farida mengeluarkan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya itu sumber daya manusia itu kan sangat luas ataupun sangat umum. Bagaimana karena visi kita itu di sekolah kita ganti sebagai warga sekolah. Itu kan lebih baik. Warga sekolah termasuk di dalamnya kepala sekolah, guru, kemudian ada adik sekolah, ada penjaga sekolah, juga ada kantin karena kita ada kantin sehat kan. Itu saja kalau bisa kita ganti dengan warga sekolah. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Farida. Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ibu-ibu hebat semuanya. Tadi kita telah merangkum dan melengkapi kalimat rumpang. Di sini kita bersama-sama saya dan Ibu Cut Dewi Maya. Saya Inji Nur Saningsi dan Ibu Cut Dewi Maya. Kalau guru penggerak angkatan 7 aja ya. Mencoba menyimpulkan dan melengkapi dari visi sekolah tersebut. Di sini kami tidak mengubah visi dari sekolah, cuma kami sedikit mengkaitkan dengan mimpi dan cita-cita murid yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. IPTEK dan IPTEK kita mencoba menyempurnakan dengan kalimat kolaborasi, kreatif, mandiri, cerdas dan berwawasan global. Oke. Gimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Kira-kira seperti itu? Setuju. Nur Saningsi dan Ibu Cut Dewi Maya mencoba visi ini ada terkaitnya dengan profil pelajar Pancasila dan mimpi dan cita-cita para murid kita. Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Kami mohon penguatannya kepada pengajar praktik kami yaitu Bapak Ernal Noviandri dan Ibu Hasa Pujianti. Kami mohon penyempurnaannya apabila terdapat kekurangan di sini dalam menyusun revisi visi dari sekolah. Intinya tujuannya adalah bagaimana kita keberpihakan kepada mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Inti. Aplaus dulu untuk kita semua. Baik, itu tadi kita dengarkan, tapi kita berdiskusi, melihat kembali, mereview kembali, apakah visi sekolah meningkatkan sumber daya manusia yang berintegritas dan integritas serta manusia yang berakhlak mulia ini sudah sesuai dengan kekinian
KKN kan kurikulum merdeka seperti itu ya Bu. Karena perlu kita ketahui merubah visi ini perlu melibatkan beberapa unsur. Jadi ada nanti komite sekolah, gitu ya Bu ya, ada sosialisasi dan sebagainya. Tapi saya senang sekali melihat saran dan masukan dari teman-teman dari Kemar Jepang tadi bahwa ada yang memimpikan murid-murid yang beriman. Itu sudah masuk ke visi ini yang ada sekolah ini tentu sudah berpikir beliau. Tapi saya senang sekali sudah mulai terarahkan, sudah mulai tercerahkan teman-teman terhadap arah dari kurikulum merdeka seperti itu. Jadi yang penting sekali ada indikator yang bisa diukur nanti dalam visi kita. Seperti berakhlak mulia, apa program untuk siswa berakhlak mulia ini? Apakah ada duha kita di sini gitu kan? Atau bersalaman salam sapa di awal itu juga berakhlak mulia, akhlak karimah gitu ya Bu ya. Atau seperti cerdas tadi, cerdas ini kan terkait dengan prestasi. Jadi ada indikator nanti yang bisa diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang panel sampaikan tadi, sebenarnya sudah sangat bagus diskusinya hidup dan luar biasa dukungan dari warga sekolah, baik itu kepala sekolah dan guru-guru sekalian. Kami berharap dari PP semoga untuk kedepannya mohon dukungan untuk CGP kita. Kita bersyukur karena di sekolah kita ada 2 CGP ya Bu ya, sehingga bisa kolaborasi seperti ini gitu. Jadi ada penguatan antara satu PP dengan PP yang lain. Nah untuk visi misi sekolah kita bukan merubah ya Bu ya, saya sampaikan lagi kita tidak merubah visi sekolah, tapi hanya menguatkan. Artinya kurikulum baru itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, pada anak gitu ya. Jadi kita merumuskan visi itu sesuai dengan keberpihakan kepada murid. Apakah visi kita selama ini sudah berpihak pada murid? Kalau memang tidak belum berpihak pada murid, kita coba kita rumuskan untuk diperbaiki. Nah, apabila sudah bagus, alhamdulillah gitu. Seperti Pak Erna bilang tadi, kalau memang tahun depan mau kita perbaiki ya Bu ya, kita perbaiki. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Asal ini sudah merumuskan visi misi dari CGP kita hari ini. Semoga dengan ada CGP 2 CGP kita di sekolah, semoga sekolah kita semakin maju dan berjaya. Oke, hanya itu yang sempat saya sampaikan. Langsung nanti ditutup sama Pak Erna. Baik, sebelum saya tutup ada tambahan untuk kepala sekolah? Ada tambahan sebelum kami tutup? Oke, baik. Terima kasih atas diskusi teman-teman. Memang waktu kita singkat, tapi inilah awal dari diskusi dan kolaborasi. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami telah mengganggu waktu ibu-ibu nih yang harusnya pulang istirahat bersama keluarga, tapi masih berada di sini untuk memikirkan nasib anak-anak kita dan mendukung program dari teman-teman CGP. Di Aceh Jaya musim langsatnya manis dan enak pula. Teman-teman dari SD Negeri 1 Bangga tetap semangat, kita jalankan kurikulum merdeka secara bersama-sama.